Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak, silakan duduk. Iya Bu, terima kasih. Mbaknya dari mana? Saya dari rumah Bu. Dari rumah. Iya. Tahu tempat ini dari mana Mbak? Kebetulan dari teman saya kemarin Bu. Oh gitu. Sebelumnya namanya siapa Mbak? Saya Dwi. Dwi. Ya. Mbak Dwi kesini naik apa? Saya kesini diantar saudara Bu. Iya. Berapa jam Mbak Dwi? 3 jam. 3 jam. Jauh sekali ya. Iya Bu, lumayan. Iya. Boleh diceritakan Mbak Dwi ini mempunyai masalah apa? Jadi saya tuh punya cowok Bu. Iya. Saya tuh sangat sedih karena saya tuh ditinggalin gitu loh Bu. Karena nggak ditinggalin, belum ditinggalin, tapi saya udah diselingkuhin gitu. Oh, Mbak Dwi diselingkuhin. Iya. Iya, terus boleh ceritakan lagi selingkuh sebab apa? Saya tuh nggak tahu loh Bu, kesalahan saya tuh gimana. Nah, waktu itu ya gimana ya Bu, saya tuh kalau diajak keluar malam tuh nggak boleh kan sama orang tua saya. Ya, step gitu loh Bu. Nah, habis itu waktu itu tuh kalau dia main ke rumah saya tuh malam nggak boleh. Terus habis itu barunya siang kan. Juga kan belum boleh pacaran, tapi kan gimana ya Bu, namanya anak muda sekarang kan. Nah, habis itu saya tuh nggak tahu kesalahan saya di mana, tiba-tiba tuh ini cowok saya tuh WA saya kalau minta putus gitu Bu. Nah, saya nanya lah, salah saya di mana gitu. Habis itu katanya saya nggak punya salah. Terus tahu-tahu ini saya tuh dapat info dari temennya cowok saya kalau cowok saya tuh semalam, kalau nggak semalam, kemarin malam gitu Bu, misalnya itu tuh dia tuh pergi sama cewek, dia tuh lihat apa ya itu, lihat konser Bu, malam minggu, foto bareng gitu. Terus mungkin saya berpikirnya mungkin paling ya cewek itu bisa diajak keluar malam, sedangkan saya enggak gitu. Jadi permasalahannya itu karena Mbak Dwi street parent, terus cowok Mbak Dwi ingin mengajak Mbak Dwi pergi, tapi tidak bisa. Akhirnya cowok Mbak Dwi selingkuh karena mungkin pikiran cowok Mbak Dwi nggak bisa diajak keluar, jadi ya paling gitu Bu. Terus habis itu saya nanyain lagi kan ke dia Bu, nanti bisa balikan lagi enggak gitu. Habis itu dia ngomong ibaratnya tuh gelas kalau udah pecah ya nggak bisa balik lagi gitu. Ya udah Bu, setelah itu saya susah gitu loh kalau ngelupain dia. Oh, Mbak Dwi susah melupakannya karena apa? Dia terlalu baik atau karena emang hubungan saya sama dia itu baik-baik aja loh Bu, nggak ada masalah apapun gitu. Jadi kaget kan waktu itu dia WA saya minta saya putus gitu, minta putus dari saya. Jadi saya kaget karena hubungannya ya baik-baik aja gitu. Itu hubungan sudah berapa lama Mbak Dwi? Kurang lebih 3 tahun Bu. Wah, itu sudah cukup lama. Jadi Mbak Dwi wajar jika Mbak Dwi itu susah untuk melupakannya. Dan di sisi lain Mbak Dwi secara tiba-tiba diputuskan dari sebelah pihak. Iya Bu, terus kayak besok itu misalnya kan besok sekolah itu Bu, itu hari apa ya saya nggak ingat. Nah waktu itu terus dia tuh kayak ngajakin ngobrol gitu loh Bu, masihan ngobrol kan. Kalau saya kan belum bisa terima dia balik berteman gitu sama saya, karena saya kan masih proses ngelupain dia toh Bu. Dia kayak gini ngomongnya, nggak apa-apa ya udah putus, kita temenan aja gitu. Terus saya bilang iya gitu aja, karena kalau saya ngomong jangan kan juga saya malu kan Bu. Terus saya ya udah gitu. Jadi
Mbak Dwi berusaha menerima dia sebagai teman. Iya, Itu Bu. tertekan atau karena Mbak Dwi nggak enak aja gitu? Ya pertamanya kan tertekan karena biasanya kan statusnya pacarnya, Bu. Nah itu berubah jadi temennya, tapi lama kelamaan dia tuh ya udah sih, Bu, saya bisa lupain dia karena apa ya, saya bisa gimana ya, Bu, saya mikir kalau laki-laki nggak cuma dia gitu. Udah, terus mungkin jodohnya dia juga bukan saya. Habis itu juga waktu saya pacaran sama dia tuh, saudara dia tuh ini nggak suka sama saya. Jadi ya udahlah, kayak ikhlas aja daripada saya pacaran sama dia tapi saya nggak akur. Sebenarnya saudaranya itu kakak kelas saya. Nah itu tuh sebelum saya pacaran sama si pacar saya tuh, saya sama saudara dia tuh akrab. Tapi setelah saya pacaran sama pacar saya tuh kayak saudaranya tuh kayak nyinisin saya gitu loh, Bu. Waktu itu pernah kan saya tanyain apa gitu, nggak nanggepin orangnya, malah bikin saya. Ya udah, habis itu saya juga udah bodo amat sih, Bu. Saya mikirnya cowok nggak cukup satu gitu aja. Tapi yang Mbak Dwi ceritakan yang saudaranya mantannya Mbak Dwi itu sekarang bagaimana dengan Mbak Dwi? Saya nggak tahu, Bu, kan ini Sudah lama. Kalau kontak juga, terus jadi kalau ngelihat orang itu udah ngeliat aja, nggak mau nyapa saya, Bu. Itu penyebab dia sinis kan apa sama Mbak Dwi itu karena apa? Nggak tahu, Tiba-tiba mungkin sinis gitu. Iya, waktu itu juga kan pernah ini dia minjem motor pacar saya itu, tapi saya tuh nggak ngapa-ngapain, Bu, itu di sini tuh, Bu. Oh gitu. Tapi Mbak Dwi sadar nggak kalau Mbak Dwi ada kesalahan atau merasa gitu? Enggak sih, Bu, tapi kalau saya merasanya Kak, mungkin saya nggak bisa diajak keluar malam, sedangkan si cewek selingkuhan pacar saya itu bisa diajak kemana-mana gitu. Karena emang waktu itu mbak selingkuhan dari pacar saya itu lebih dewasa dari saya gitu. Terus sekarang itu untuk move on atau apa ibarat kata melupakannya itu bagaimana? Jadi sebenarnya dia tuh adik kelas saya kan, Bu. Ya. Waktu itu kebetulan saya itu udah SMK, nah dia masih SMP, itu kan pacarannya SMP, Bu. Ya habis itu saya lupainnya ya karena saya masuk SMK. Terus nggak lama kemudian terus temen dia itu macarin saya, PDKT lah, Bu, Masian. Terus habis itu saya mikirnya kayak gini, temennya dari mantan saya itu lebih baik dari mantan saya ini. Jadi saya berusaha ikhlas karena mungkin ya itu tadi, Bu, bukan jodohnya. Saya berusaha menerima temennya ini. Terus mungkin fisiknya nggak sebagus mantan saya, tapi hatinya insya Allah baik, Bu. Jadi Mbak Dwi sekarang sudah memiliki kekasih, temennya mantannya Mbak Dwi. Iya, Bu. Ya itu. Jadi sekarang Mbak Dwi sudah merasa bahagia. Insya Allah sudah, Bu. Jadi karena dalam hubungan saya saat ini nih, saya nggak pernah dipaksa kalau keluar malam, saya nggak disuruh keluar malam kayak gitu, nggak diajak main malam. Terus mungkin cuma nelpon ya, Bu, kalau malam. Terus abis itu ya kalau main-main gitu, kalau ke rumah ya siang dia mau, kan dia ngertiin saya, Bu, kan saya sekarang itu. Terus mungkin kalau yang ini lebih ke dia ngajak saya tapi dia izin ke orang tua saya gitu, jadi enak. Jadi bisa dikatakan yang sekarang lebih dewasa dan lebih paham Mbak Dwi. Insya Allah lebih baik. Ya, amin. Semoga lebih baik dari yang sebelumnya ya Mbak Dwi. Apa ada yang ingin diceritakan lagi tentang mantan pacarnya Mbak Dwi atau hal lain? Cukup, Bu. Cukup. Ya. Mbak Dwi sekarang merasa bagaimana? Saya merasa sangat lega, Bu, karena mungkin ada yang mendengarkan cerita saya gitu, keluh kesah saya selama ini yang saya pendam. Gitu, Bu.
Jadi sudah cukup ya Mbak Dwi, sudah diluangkan, diungkapkan perasaan yang menyakiti hatinya Mbak Dwi yang Mbak Dwi pendam selama ini. Iya. Jika Mbak Dwi masih ingin berkonseling dengan saya untuk kedepannya, Mbak Dwi bisa datang ke tempat ini di jamnya bisa nanti kita atur, dan nanti saya akan memberikan nomor saya ke Mbak Dwi. Baik Bu, terima kasih karena sudah memberi saya saran, mungkin pencerahan juga, mau mendengarkan keluh kesah saya. Iya Mbak Dwi, sama-sama. Hal itu saya pamit dulu ya Bu, terima kasih. Hati-hati di jalan ya Mbak Ya. Dwi.